kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Bertasiran. Di sini saya akan membahas contoh soal dari tugas akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana di sini materinya tentang perubahan keanggotaan persekutuan. Baik, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai alokasi laba, di mana pada contoh soalnya di situ tertera bahwa selama tahun 2001 persekutuan AB dia memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dan beban sebesar 35 juta. Sehingga di sini labanya dapat kita peroleh dari pendapatan dikurangi beban. 50 juta dikurangi 35 juta hasilnya sama dengan 15 juta. Dan di sini untuk persekutuan AB yang bergabung yaitu Aldi dan Bayu. Di mana Aldi di sini di situ juga tertera bahwa Aldi memiliki saldo modal sebesar 20 juta yang mana akan diinvestasikan pada modal Bayu. Nah, di tabel situ juga kita sama-sama melihat bahwa pada tanggal 1 Januari saldo dari Bayu itu sebesar 10 juta rupiah dan tanggal 1 Mei pada debit sebesar 3 juta sehingga saldo tanggal 1 Mei itu 10 juta dikurangi 3 juta sama dengan 7 juta. Dan pada tanggal 1 September itu pada bagian kredit bertambah sebesar 500.000. Jadi saldo pada 1 September itu sebesar 7.500.000, di mana saldo 1 Mei 7 juta ditambah dengan saldo 1 September 500.000 jadinya 7.500.000. Nah, untuk tanggal 1 September itu bertambah di bagian debit sebesar 1 juta. Jadi saldo untuk 1 November itu dia berkurang sebesar 6.500.000. Jadi saldo akhir pada tanggal 31 Desember yaitu 6.500.000. Nah, itu untuk soal yang akan kita bahas. Jadi baik, untuk alokasi laba kita mulai dari yang pertama yaitu rasio pembagian laba secara arbitrer. Di sini Aldi dan Bayu di situ mereka sama-sama setuju bahwa rasio yang akan mereka bagikan yaitu pada Aldi itu dia sebesar 60% dan untuk Bayu sebesar 40%. Jadi sini di situ kita sama-sama melihat juga ada tabel alokasi laba neto yang akan didistribusikan pada rasio yang tadi. Jadi untuk tabelnya terdapat persentase pembagian laba neto dan juga alokasi 60% dan 40%. Baik, kita mulai. Untuk persentase pembagian laba, Aldi dia mendapat pembagian laba presentasinya sebesar 60%, Bayu 40%, jadi totalnya itu 100%. Dan laba neto itu sebesar 15 juta tadi. Dan untuk alokasinya Aldi dia mendapat 9 juta yang mana itu total laba neto 15 juta dikalikan dengan persentase pembagian laba 60%. Dan untuk Bayu alokasi labanya sebesar 6 juta itu didapat dari laba neto sebesar 15 juta dikalikan dengan yang persentase pembagian laba Bayu punya yang 40%. Jadi di sini totalnya itu 15 juta. Jadi laba neto 15 juta dikurangi lagi dengan alokasi laba untuk Aldi dan Bayu 15 juta, jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi total alokasi pembagian laba berdasarkan persentase pembagian laba 60% dan 40%. Untuk Aldi dia sebesar 9 juta dan untuk Bayu sebesar 6 juta. Ya, oke, baik. Jadi setelah itu kita akan membuat ayat jurnal. Di mana di sini ada ayat jurnal untuk akun penarikan yang ditutup pada akun modal pada akhir periode. Di sini pada tanggal 31 Desember 2001 ayat jurnalnya yang pertama yaitu modal Bayu sebesar 6 juta pada debit dan penarikan dari Bayu sebesar 6 juta pada kredit. Jadi di situ ayat jurnalnya yaitu untuk menutup penarikan oleh Bayu. Baik, jadi yang selanjutnya yaitu ayat jurnal yang kedua yaitu kita menutup pendapatan dan beban, di mana akun pendapatan pada debit sebesar 50 juta dan akun beban sebesar 35 juta pada kredit dan akun ikhtisar laba rugi pada kredit sebesar 15 juta. Akun yang ketiga yang harus ditutup yaitu mendistribusikan laba sesuai perjanjian. Jadi di sini akun ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 15 juta
dan akun modal Aldi sebesar 9 juta pada kredit, dan akun modal Bayu sebesar 6 juta di bagian kredit. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai untuk menentukan bunga atas saldo modal. Yang pertama-tama yang harus dilakukan yaitu jadi untuk tabelnya di situ kita sama-sama lihat ada tanggal, debit, kredit, saldo, bulan, dan juga bulan dikali dengan saldo. Jadi baik pada tanggal 1 Januari saldo Bayu sebesar 10 juta, dan pada tanggal 1 Mei ada terjadi transaksi di mana bertambah 3 juta di bagian debit sehingga saldonya berkurang menjadi 7 juta. Dan juga pada tanggal 1 September terjadi transaksi lagi di mana bagian kredit bertambah 500.000 sehingga saldonya bertambah 7.500.000, dan pada tanggal 1 November terjadi transaksi bertambah di bagian debit sebesar 1 juta sehingga saldonya berkurang menjadi 6.500.000. Baik, untuk yang selanjutnya bulan. Di sini pada tanggal yang transaksi 1 Januari bulannya itu sebanyak 4, di mana itu dihitung dari bulan transaksi mulai dari Januari sampai dengan April karena pada 1 Mei ada transaksi. Jadi di sini untuk bulannya Januari, Februari, Maret, April sehingga bulannya ada 4, dan untuk yang transaksi 1 Mei bulannya juga 4 karena itu dihitung mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus karena September ada transaksi. Jadi itu mulai Mei, Juni, Juli, Agustus jadi 4 bulan, dan yang 1 September pun itu dihitung ada 2 bulan yang mana karena di situ 1 November ada transaksi jadi hitung mulai dari September, Oktober jadi 2 bulan, dan untuk November ada 2 bulan juga dihitung mulai dari November dan Desember. Jadi baik, untuk yang selanjutnya kita langsung saja untuk bulan dikalikan dengan saldo. Jadi yang tadi bulan pada tanggal 1 Januari 4 bulan dikalikan dengan saldonya sebesar 10 juta hasilnya sama dengan 40 juta. Yang selanjutnya tanggal 1 Mei bulan 4 dikalikan dengan saldo 7 juta hasilnya 28 juta. Tanggal 1 September bulannya 2 dikalikan dengan saldo 7.500.000 hasilnya sama dengan 15 juta. Dan pada 1 November bulannya 2 dikalikan dengan saldo 6.500.000 sama dengan 13 juta. Jadi total keseluruhan bulan dikali saldo yaitu 96 juta. Sehingga kita dapat menghitung rata-rata modalnya sebesar 8 juta, di mana itu didapat dari total bulan kali saldo tadi 96 juta dibagi dengan total bulan selama 1 tahun yaitu 12. Jadi 96 juta dibagi 12 hasilnya sama dengan 8 juta. Jadi baik, di sini kita sudah mengetahui bahwa rata-rata tertimbang dari saldo modal Bayu pada tahun 2021 itu sebesar 8 juta. Jadi baik, di sini juga di soal diketahui juga bahwa pengenaan bunganya di situ Aldi dan Bayu juga sama-sama menyetujui bahwa pengenaan bunganya itu sebesar 15% atas rata-rata tertimbang. Jadi baik, kita langsung membuat ada tabel distribusi bunga 15% pada laba neto yang sebesar 15 juta tadi. Baik, situ terdiri atas presentasi laba, rata-rata modal, laba neto, bunga atas modal, sisa laba, alokasi 60% dan 40% dan total. Baik, yang pertama presentasi laba pada Aldi 60%, Bayu 40%, jadi totalnya 10%. Untuk rata-rata modal pada Aldi itu sebesar 20 juta, yang mana tadi di bagian soal juga sudah diketahui bahwa Aldo memiliki saldo modal 20 juta. Jadi di situ dituliskan untuk Aldi rata-rata modalnya 20 juta dan Bayu itu sebesar 8 juta yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk laba neto, selanjutnya untuk laba neto itu sebesar 15 juta. Jadi baik, kita langsung saja untuk pengenaan bunganya. Bunga atas modal pada Aldi sebesar 3 juta, di mana itu didapat dari pengenaan bunga yang tadi 15% dikalikan dengan rata-rata modal ala Aldi 20 juta, sehingga bunga atas modal pada Aldi itu sebesar 3 juta. Dan bunga atas modal pada Bayu itu 15% dikalikan dengan rata-rata modalnya 8 juta, jadi bunga atas modal pada Bayu itu sebesar 1.200.000. Jadi total bunga atas modal itu sebesar 4.200.000. Jadi dikurangkan saja laba neto yang tadi 15 juta dikurangi dengan bunga atas modal 4.200.000, jadi sisa labanya sama dengan 10.800.000. Nah, sisa 10.800.000 itu langsung dialokasikan laba pada Aldi dan Bayu. Alokasi labanya tadi untuk Aldi 60% dikalikan dengan sisa laba 10.800.000 jadi hasilnya sama dengan 6.480.000. Dan pada Bayu
sisa laba 10.800.000 dikalikan dengan alokasi tadi 40%, jadi sama dengan 4.320.000. Jadi saldonya di sini 10.800.000. Jadi sisa laba 10.800.000 dikurangi lagi dengan alokasi presentasi laba 10.800.000, jadi total sama dengan 0. Dan baik, untuk pengenaan bunganya, bunga pada modal laba masing-masing untuk Aldi dia sebesar 9.480.000, itu didapat dari bunga atas modal yang 3 juta tadi ditambah dengan alokasi presentasi pengenaan laba sebesar 6.480.000, sehingga bunga atas saldo modal untuk Aldi sebesar 9.480.000. Dan pada Bayu itu 5.520.000, dimana itu didapat dari bunga atas modal Bayu 1.200.000 dan alokasi alokasi pembagian laba itu 4.320.000, sehingga total bunga atas saldo modal pada Bayu itu sebesar 5.520.000. Jadi sini gaji di sini Aldi dan juga Bayu sama-sama setuju bahwa gajinya Aldi itu sebesar 2 juta dan gaji Bayu sebesar 5 juta. Sisanya dari situ akan dibagikan sesuai distribusi laba. Jadi baik, di sini kita buat tabel distribusi laba 60% dan 40%. Baik, untuk presentasi laba Aldi 60%, Bayu 40%, jadi saldonya sama dengan 100%. Laba netonya tadi 15 juta dan gaji tadi Aldi dia mendapatkan 2 juta dan Bayu dia mendapatkan gaji sebesar 5 juta, jadi total gaji 7 juta, sehingga sisa labanya 15 juta. Laba neto tadi 15 juta dikurangi dengan total gaji tadi 7 juta, sehingga sisa laba 8 juta. Nah, sisa laba 8 juta akan dialokasikan untuk presentasi pengenaan laba, yaitu untuk Aldi 60% dikalikan dengan sisa laba tadi 8 juta, jadi Aldi mendapat 4.800.000. Sedangkan untuk Bayu 40% dikalikan dengan sisa laba tadi 8 juta, dia mendapatkan sebesar 3.200.000. Jadi total gaji untuk Aldi, gajinya yang pertama 2 juta ditambah dengan alokasi laba tadi 4.800.000, sehingga total gaji yang Aldi peroleh yaitu 6.800.000. Nah, sedangkan untuk Bayu gajinya dia yang 5 juta ditambah dengan alokasi pengenaan laba tadi 3.200.000, sehingga total gaji yang Bayu peroleh sebesar 8.200.000. Sini Aldi dan Bayu juga sama-sama menyetujui bonus yang akan diberikan, yaitu sebesar 10% untuk Bayu dengan laba minimum 5 juta. Jadi untuk menghitung bonusnya itu dengan rumus persentasi bonus dikalikan dengan total laba neto sebelum bonus dikurangi dengan total laba minimum sebelum bonus. Jadi sini bonusnya sebesar 10%, persentase menjadi 0,10 dikalikan dengan total laba neto 15 juta dikurangi dengan minimum laba 5 juta. Jadi 0,10 dikalikan dengan 10 juta. Dimana 10 juta itu dapat dari yang tadi laba neto 15 juta dikurangi dengan laba minimum 5 juta. Jadi hasilnya sama dengan 10 juta. Jadi bonusnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan bonus, kita langsung membuat tabel distribusi bonus sebesar 1 juta itu pada laba neto sebesar 15 juta. Untuk baik di sini yang pertama yaitu persentase laba untuk Aldi sebesar 60% dan untuk Bayu sebesar 40%. Jadi total persentase labanya 100%. Dan selanjutnya untuk laba neto, total laba netonya tadi 15 juta dan bonus untuk sekutu. Di sini bonus untuk sekutu diberikan pada Bayu, di mana bonus yang tadi sudah kita hitung sama-sama bonusnya itu sebesar 1 juta. Nah, jadi sisa labanya yaitu laba neto yang tadi 15 juta dikurangi dengan bonus 1 juta, sisanya 14 juta. Dan selanjutnya yaitu alokasi sisa laba tadi 14 juta
Untuk Aldi 60% dikalikan dengan sisa laba 14 juta, hasilnya sama dengan 8.400.000. Dan untuk Bayu alokasi labanya 40% dikalikan dengan sisa laba 14 juta, hasilnya sama dengan 5.600.000. Sehingga total bonus yang diperoleh Aldi sebesar 8.400.000, dan untuk Bayu 6.600.000 itu didapat dari alokasi yang tadi 5.600.000 ditambah dengan bonus yang diperoleh oleh Bayu 1 juta. Jadi total yang didapat oleh Bayu yaitu 6.600.000. Ada cara alokasi laba dengan dasar bertahap. Jadi baik, kita akan bahas. Jadi yang pertama di situ kita sama mengetahui yang tadi bahwa untuk bunga Aldi dan Bayu sama-sama menyetujui bahwa bunga yang akan dikenakan yaitu sebesar 15%. Yang kedua, gaji di sini mereka sama-sama menyetujui gaji untuk Aldi 2 juta dan untuk Bayu 5 juta. Dan untuk bonus mereka juga sama-sama menyetujui bahwa bonus yang akan dikenakan yaitu 10% untuk Bayu dengan laba minimum 5 juta. Dan sisanya dari itu akan dialokasikan, di mana akan dialokasikan sesuai rasio yang tadi sama-sama mereka setujui bahwa untuk Aldi 60% dan untuk Bayu 40%. Baik, kita langsung saja pada pembahasan untuk alokasi laba dengan dasar bertahap. Di situ untuk presentasi laba Aldi 60%, Bayu 40%, jadi total 100%. Dan untuk selanjutnya itu rata-rata modal. Tadi di situ juga diketahui Aldi 20 juta, Bayu 8 juta, jadi total 28 juta. Laba neto 15 juta. Jadi langkah yang pertama itu kita mengalokasikan bunga atas rata-rata modal sebesar 15%. Pada Aldi itu sebesar 3 juta, yang mana tadi kita juga sudah bahas, yang mana itu bunga 15% dikalikan dengan rata-rata modal 20 juta, hasilnya sama dengan 3 juta. Dan selanjutnya untuk Bayu bunga atas rata-rata modal sebesar 1.200.000, mana itu juga dapat dari bunga 15% dikalikan pada rata-rata modal Bayu 8 juta, jadi sama dengan 1.200.000. Jadi sisa laba untuk langkah pertama yaitu sebesar 15 juta dikurangi dengan 4.200.000 sebesar 10.800.000. Selanjutnya kita langsung pada langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu mengalokasikan gaji. Jadi gaji untuk Aldi situ sebesar 2 juta dan Bayu 5 juta. Jadi sisa dari langkah yang kedua yaitu 10.800.000 tadi dikurangi dengan 7 juta sama dengan 3.800.000. Kita langsung di langkah yang ketiga, ada bonus 10%. Jadi bonus 10% nya untuk Bayu 1 juta, sehingga sisa dari langkah yang ketiga, sisa laba untuk langkah yang ketiga yaitu sebesar 3.800.000 dikurangi 1 juta sama dengan 2.800.000. Langkah yang keempat yaitu alokasi rasio presentasi laba. Jadi untuk sisa langkah yang ketiga tadi labanya itu sebesar 2.800.000 dialokasikan untuk Aldi sebesar 60%, jadi hasilnya sama dengan 1.680.000. Dan sisa alokasi laba untuk Bayu 40% dikalikan dengan 2.800.000, hasilnya sama dengan 1.120.000. Nah baik, jadi total alokasi laba yang diperoleh Aldi dimulai dari bunga, bonus, dan gaji itu total semuanya sama dengan 6.680.000. Dan untuk Bayu total laba yang ia peroleh dari bunga, gaji, dan bonus itu sebesar 8.320.000. Jadi baik, setelah kita menghitung semuanya itu, kita langsung membuat laporan modal para sekutu. Baik, di situ tertera untuk laporan modal para sekutu. Di situ persekutuan AB laporan modal para sekutu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001. Jadi saldo 1 Januari 2001 untuk Aldi sebesar 20 juta, Bayu sebesar 10 juta. Jadi totalnya sama dengan 30 juta. Ditambah investasi tambahan yang mana tadi Bayu mendapat 1 juta, jadi total investasi tambahan 1 juta, dan juga ditambah dengan distribusi laba neto untuk Aldi sebesar 6.680.000 yang tadi, dan juga Bayu sebesar 8.320.000, totalnya yaitu 15 juta. Jadi
Setelah saldo ditambah dengan investasi tambahan dan distribusi laba neto, Aldi dia memiliki 26.680 dan Bayu memiliki 19.320.000. Jadi totalnya sama dengan 46 juta. Setelah itu dikurangi dengan penarikan, dimana tadi Bayu menarik 6 juta. Jadi saldo 31 Desember 2001 untuk Aldi sebesar 26.680, Bayu sebesar 13.320, dan jadi total laba persekutuan ABC itu sebesar 40 juta. Terima kasih.